Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika akan menjelaskan terkait hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami mengambil sumber data dari BPS atau Badan Pusat Statistik dengan analisis data sekunder yang kita pilih yaitu uji korelasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan terkait judul yang kita pilih. Judul yang kita pilih yaitu Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Oke, baik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Dari saya sendiri, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Octavia Intan Perdani, dan ada teman saya yaitu Afrida Juniati, serta Pratiwi Ayuni Putri Rizky Ilahi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang terkait hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengangguran dan kemiskinan merupakan dua indikator yang sering dianggap memiliki hubungan erat karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan cenderung memiliki pendapatan yang rendah sehingga berisiko mengalami kemiskinan. Namun, kondisi setiap provinsi di Indonesia itu berbeda-beda sehingga hubungan antara kedua indikator tersebut belum tentu sama. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan persentase penduduk miskin di 38 provinsi di Indonesia menggunakan metode korelasi person, product, moment. Selanjutnya yaitu interpretasi koefisien. Koefisien korelasi person atau yang biasa ditandai dengan huruf R kecil digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga arah hubungan linear antara dua variabel. Nilai R berada pada rentang minus 1 sampai plus 1. Semakin mendekati plus 1 atau minus 1, hubungan kedua variabel semakin kuat. Sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungannya semakin lemah atau tidak ada hubungan linearnya. Nah, bisa dilihat pada tabel, terdapat hubungan antara interval koefisien serta tingkat hubungannya. Nah, bisa dilihat untuk interval koefisien 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungannya itu sangat rendah. Sedangkan interval koefisien 0,80 sampai 1,00, tingkat hubungannya itu sangat kuat. Jadi semakin interval koefisiennya itu mendekati angka plus 1 atau minus 1, tingkat hubungannya itu akan semakin kuat. Nah, sebaliknya, untuk interval koefisien yang mendekati angka 0, misalkan pada tabel yaitu 0,00 sampai 0,199, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian. Nah, bisa dilihat pada tabel, terdapat tabel variabel serta keterangannya. Nah, untuk variabel yang dipilih yaitu kita terdapat dua variabel, yaitu variabel yang pertama X dan variabel yang kedua Y, serta unit analisisnya. Nah, untuk X dengan variabel pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan bulan Februari pada tahun 2025 dalam bentuk persen. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu variabel Y dengan persentase penduduk miskin atau P0 dengan di bulan Maret pada tahun 2025 dalam bentuk persen juga. Nah, untuk unit analisis dengan keterangan provinsi dengan jumlah seluruh data N sama dengan 38 karena 38 provinsi jadi N sama dengan 38. Dari data yang digunakan merupakan data sekunder resmi dari BPS pada tahun 2025. Analisis dilakukan menggunakan korelasi Pearson, product, moment, dan juga uji T untuk menguji signifikansi dari kedua hubungan variabel tersebut. Sebelum masuk ke bagian deskripsi data atau pengelolaan data, kami melakukan pengambilan data sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Kami mengambil data mentah itu langsung dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Teman-teman juga boleh untuk langsung ke websitenya. Nah, kami menggunakan variabel X yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Berdasarkan data yang kami ambil itu pada tahun 2025. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa terdapat 38 provinsi data tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2025. Nah, berikut datanya. Kemudian, juga terdapat data persentase penduduk miskin yang kami teliti sebagai variabel Y. Kita bisa memperoleh langsung datanya dari resmi Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan tahun 2025 yang akan kelompok kami melakukan penelitian. Nah, berikut adalah rincian data mentah yang akan menjadi bahan olahan dalam penelitian kami persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah. Dapat dilihat bahwa terdapat 38 provinsi data persentase penduduk miskin yang dibedakan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan. Berikut untuk datanya. Berikut hasil pengelolaan data yang kami melakukan penelitian, yaitu pada bagian deskripsi data disajikan data tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu yang kita ambil data berdasarkan Februari 2025 dan persentase penduduk miskin atau PO berdasarkan Maret 2025.
Nah, terdapat 38 provinsi. Berikut untuk datanya. Nah, tingkat pengangguran terbuka pada data Februari 2025 itu sebagai variabel X, sedangkan untuk persentase penduduk miskin tahun 2025 itu sebagai variabel Y. Nah, dari data tersebut kami melakukan hasil statistik deskriptifnya itu sebagai berikut. Bahwa statistik jumlah data atau N itu pada tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 itu terdapat 38 untuk jumlah datanya, sedangkan pada tabel kemiskinan itu 38 juga sama hasilnya. Kemudian statistik rata-ratanya itu di tingkat pengangguran terbuka itu 4,43%, sedangkan di kemiskinan itu 10,61%. Kemudian untuk nilai minimumnya itu pada tabel tingkat pengangguran terbuka itu 1,58% pada wilayah Bali, sedangkan pada tabel penduduk kemiskinan itu 3,72% pada wilayah Bali juga. Nah, statistik nilai maksimumnya itu pada tabel tingkat pengangguran terbuka itu 6,92% di wilayah Papua, sedangkan pada tabel kependudukan kemiskinan itu dia 30,03% di wilayah Papua Pegunungan. Nah, statistik simpangan bakunya itu di tabel tingkat pengangguran terbuka itu 1,389, sedangkan di tabel penduduk kemiskinan itu 6,551. Berikut perhitungan koefisien korelasi. Jadi kelompok kami melakukan uji korelasi dan menghasilkan nilai-nilai komponen perhitungan sebagai berikut. Komponennya itu ada N, banyaknya data itu bernilai 38, kemudian sigma variabel X-nya itu 168,33, sigma Y-nya itu 403,22, sigma X dikali Y-nya itu 1719,059, sedangkan sigma X kuadratnya itu 817,053, sigma Y kuadratnya itu 5866,536. Nah, data-data tersebut itu didistribusikan ke dalam rumus korelasi person atau produk. Ya. Kemudian masuk ke hasil analisis. Jadi, berdasarkan pengujian yang kami telah lakukan, uji korelasi, nah berikut untuk hasil analisis yang dapat kami ringkas bahwa koefisien korelasinya itu atau R itu bernilai min 0,199. Kategorinya itu sangat rendah atau negatif. Kemudian untuk koefisien determinasinya itu 4%. Untuk T hitungnya itu bernilai min 1,22. Sedangkan T tabelnya itu bernilai kurang lebih itu 2,028. Jadi untuk keputusannya itu H0-nya itu diterima atau tidak signifikan. Selanjutnya ada scatter plot. Jadi di sini ada gambar diagram pencar TPT versus persentase penduduk miskin antar provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Pada diagram pencar tersebut menunjukkan titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola linear yang jelas. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Jadi, koefisien korelasi minus 0,199 menunjukkan hubungan sangat rendah dan berarah negatif. Selanjutnya, uji T menunjukkan hubungan tidak signifikan sehingga H0 diterima. Lalu, TPT bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kemiskinan. Contohnya seperti Papua Pegunungan memiliki TPT rendah tetapi kemiskinannya tinggi. Sedangkan DKI Jakarta memiliki TPT tinggi tetapi kemiskinannya rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 tidak signifikan. Nilai korelasi sebesar minus 0,199 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel sangat lemah, sehingga tingkat pengangguran tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memprediksi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan berbagai indikator sosial ekonomi agar analisis dan pengambilan kebijakan menjadi lebih akurat. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Pertama, TPT tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk memprediksi kemiskinan. Lalu yang kedua, sistem informasi perlu mengintegrasikan beberapa indikator sosial ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, ketimpangan, dan infrastruktur. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang lebih relevan terhadap kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.